Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Pertemuan yang keempat pada hari Rabu. Lanjutan materi sebelumnya, hari ini kita membahas tentang pengertian hakikat Al-Quran berkaitan juga dengan bab 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, yang artinya bacaan ataupun yang dibaca. Kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau suatu yang harus dibaca ataupun dipelajari. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Kemudian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca ataupun dipelajari dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Kemudian, nama lain dari Al-Quran adalah yang pertama, Alkitab, berarti kitab ataupun buku. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga adalah Az-Zikir. Az-Zikri berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikri karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Kemudian masuklah kita kepada yang keempat, yaitu Al-Huda, berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Yang kelima adalah An-Nur. Yang dikatakan An-Nur adalah cahaya. Dan yang keenam adalah Al-Bayyinah, yang berarti keterangan Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan ataupun penjelasan bagi suatu masalah. Kemudian masuk kita ke bagian C, yaitu isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan takdir. Dan yang keenam, perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah, mempercayai bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada malaikat, mempercayai bahwa malaikat itu ada. Kitab-kitab yang dimaksud dengan kitab-kitab adalah kitab Allah. Kemudian rasul-rasul, kita percaya bahwasannya ada rasul itu. Kemudian hari akhir, hari yang kemudian. Dan yang keenam adalah qadar, ketentuan, qadar dan takdir. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun bermasyarakat.
Dan adapun contoh dari transaksi muamalah adalah yaitu seperti upah mengupah, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Transaksi muamalah bisa juga dilakukan pada permodalan ataupun usaha. Karena kedua kegiatan transaksi tersebut masih masuk ke dalam kegiatan transaksi muamalah. Kemudian yang keempat adalah akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dan yang kelima adalah tarikh, yaitu menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Kemudian yang keenam adalah syariat. Syariat yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Dan untuk ini sampai di sini dulu pelajaran kita anak-anak. Insyaallah akan kita sambung kembali pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kita kesehatan sampai kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.